Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Di Tengah Lingkaran Maut episode kedua. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Siapa Kelesti? Tanyanya pada waktu Bertie mau pergi. Anda tadi bilang Desi dengan dia. Apa dia seorang pelayan di sini? Dia adik ibu tuan kecil, Nona. Teman main tuan kecil, tapi tentu saja Mr. Powell menginginkan tuan kecil bisa bicara Inggris. Saya kira memang perlu, karena akan menjadi ahli waris, tapi sekarang masih terlalu muda. Bertie keluar dan pintu ditutup. Sekarang Margo sendirian mulai merenungkan kata-kata Bertie yang terakhir. Setiap orang seolah-olah mengatakan bahwa Paul tak punya niat untuk menikah dan mempunyai keturunan. Jangan-jangan ia memang membenci perempuan. Mungkinkah karena ia sangat mencintai gadis yang telah ditemukan mati telanjang di dalam danau? Gadis itu adalah pelayan pribadi Madam, yang tentu saja sulit baginya untuk bisa mengambil hati wanita angkuh dan berhati dingin itu, agar mau mengangkatnya sebagai menantu. Mungkin gadis malang itu telah bunuh diri di danau karena Paul hanya mau jadi kekasihnya, tapi tak mau jadi suaminya. Dengan pikiran yang penuh tanda tanya, Margo mulai membuka kopernya dan memasukkan barang-barangnya ke laci. Sebelum turun ke bawah, ia ke balkon dulu untuk melihat keadaan di sekeliling Sutton Court. Tercium bau anggur yang tajam. Tempat ini sangat terpencil dari kebisingan kehidupan modern, tapi penuh dengan nafsu cinta dan kebencian masih kuat berada di dalam dinding-dindingnya. Sejak pertama kali melihat Paul Casalis, Margo telah bisa merasakannya. Kehidupan Paul dan keluarganya tidak seperti kehidupan orang biasa. Ini bisa dilihat dari keadaan di sekeliling puri. Daun dan buah anggur tumbuh bersama-sama, dan Margo juga bisa melihat pohon-pohon ek yang masih muda. Dan ia langsung menebak bahwa Paul Casalis menanam pohon itu untuk tempat menumbuhkan jamur. Dia pernah mendengar dari Michael bahwa setiap tahun tuan tanah suka menanam pohon ek baru karena jamur bisa tumbuh dengan subur di antara buah-buah ek itu. Dan anggur sangat cocok dengan jamur, salah satu makanan yang paling mahal di dalam menu restoran Prancis. Margo ingat waktu ia makan jamur ala krim dengan Michael, karena itulah Michael menceritakan bahwa di Puri juga ada pembiakan jamur. Buah kilat, kata Michael sambil ketawa, yang menghanguskan bunga dan daunnya. Kejam dan sangat sedap, mbahnya sambil memegang tangan Margo, seperti perempuan. Tapi ternyata Michael yang kejam dan sekarang Margo bertemu dengan saudara Michael dan tahu bahwa kekejaman keluarga Casalis tidak bisa disembunyikan dengan keagungan. Waktu kembali ke tempat tidur, Margo menyadari perbedaan antara kedua bersaudara itu. Paul tak pernah mau menyembunyikan emosinya. Dia seperti apa adanya, dibenci atau dicintai, atau dimusuhi sesuai dengan kepolosan sifatnya. Paul memang dahsyat. Margo telah berusaha untuk mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Paul juga seperti laki-laki lainnya, tapi tetap merasa tak berdaya untuk menghadapi laki-laki itu. Di Sutton Court ini, Paul yang berkuasa. Tiba-tiba, Margo merasa terjebak. Mungkin ia akan berkemas-kemas dan pergi sebelum bertemu dengan Desi. Masih ada waktu, dan mereka tak bisa menahannya kalau ia memang mau pergi. Margo melangkah ke lemari laci tempat ia menyimpan pakaian dalamnya yang telah dibeli di London. Dan waktu melihat bayangannya di kaca, ia langsung berhenti. Sambil mengernyitkan dahi, ia merasa dirinya pengecut. Selama ini, ia belum pernah melarikan diri dari pekerjaannya atau seseorang. Sekarang ia juga tak akan melarikan diri hanya karena harus menghadapi laki-laki berwajah kejam. Dan tekanan suaranya setengah mengancam waktu mengatakan bahwa Margo mempunyai kulit yang lembut dan tubuh yang menggiurkan. Muka Margo seketika memerah waktu ingat kata-kata itu. Dengan hati panas, ia berkata pada dirinya sendiri, kalau Paul sampai berani menjamah tubuhnya, ia akan mencakar mata Paul. Dengan mata menyala, Margo meninggalkan lemari laci. Ia akan tinggal di sini demi Desi. Tapi tak berarti bahwa ia harus senang pada paman Desi atau menuruti semua keinginannya. Margo mulai menuruni tangga ke bawah dan melihat potret-potret keluarga yang tergantung di tembok. Paul Casalis tidak mirip nenek moyangnya dalam segala hal, pikir Margo. Paul sangat individu. Margo mengikuti bau kopi yang tajam ke dapur,
Dan di sana ia melihat sebuah kompor yang sangat besar dan panci-panci tembaga tergantung di rak tinggi. Semuanya tampak bersih dan di dalam lekukan dinding tampak lemari es besar. Bertie sedang sibuk menyiapkan minuman sambil mengoceh dalam bahasa Prancis. Dengan laki-laki bercambang yang mengenakan celemek bergaris-garis. Inilah grup privatnya, kata perempuan itu tanpa basa-basi dulu. Nona Jones, kenalkan Pak Hercule yang tugasnya memasak saat Pak Paul membuat anggur. Di puri ini kita memang jauh dari kehidupan modern. Tapi makanan kita bukan hanya sup kacang polong dan lemak babi. Sambil tersenyum, Margot mengulurkan tangannya pada koki laki-laki itu. Senang sekali bertemu dengan Anda, Pak. Alangkah mengkilatnya panci-panci tembaga yang tergantung di rak. Saya suka sekali sama perabotan, meskipun mungkin orang-orang mengira saya seorang penari atau foto model dan tak betah tinggal di sini. Mata Koki berkedip-kedip. Anda juga tidak pantas sebagai grup private, Nona. Anda sangat cantik dan menarik, dan saya merasa kagum karena Anda juga senang mengurus rumah tangga. Terima kasih, Pak. Bau kopi Anda sedap sekali, dan meskipun saya kemari untuk minum teh, tapi saya mau minum kopi saja. Hercule menuang kopi ke cangkir. Pakai gula, Nona? Ya, terima kasih. Margot duduk sambil menikmati kopinya. Dia senang sekali karena tahu Pak Hercule pernah bekerja di London. Bertie meninggalkan dapur dengan membawa nampan berisi teh buat Madam. Mungkin Madam telah bangun, kata Hercule. Anda pasti sedang menunggu untuk bertemu dengan tuan kecil. Apakah Anda telah mendengar bahwa dia anak yang lemah? Dan lebih-lebih mempunyai ibu yang selalu mengurung diri dan tak mau menghadapi kenyataan hidup ini. Memang sangat menyedihkan. Tapi hidup adalah hidup. Dan bagaimanapun besarnya cinta kita terhadap orang yang telah meninggal dunia, tapi kita tak bisa menghidupkan mereka. Apa kata Anda? Margot menatap cangkir kopinya dan terbayang wajah Michael yang menarik. Dia telah merasakan ciuman Michael. Tapi Maxine adalah istri laki-laki itu. Memang berat baginya waktu kehilangan Michael. Dan seorang laki-laki tak tahu bahwa bagi perempuan, cinta itu merupakan semangat dan nafsu yang berkobar. Mudah-mudahan saya bisa mengasuh anak itu dengan baik, katanya. Saya sadar bahwa orang-orang telah mengharapkan perempuan yang lebih tua daripada saya untuk menemani anak itu. Tapi saya sudah biasa menghadapi anak-anak sebelum datang kemari. Anak itu tidak terlalu sulit didekati. Dia sangat mencintai ibunya, tapi ibunya tak bisa jalan-jalan dengannya, dan bahkan jarang mau bicara dengannya. Pak Hercule mengangkat bahunya. Wanita itu sangat cantik, Anda sudah tahu. Saya hanya pernah mendengar ceritanya, Pak. Pasangan muda itu pasti sangat menarik perhatian. Hercule terbelalak menatap Margot dan tangannya yang sedang mengiris buncis seketika mengendor. Apa Anda pernah kenal dengan suaminya? Seketika jantung Margot berdetak keras karena sadar bahwa ia hampir membuka rahasianya sendiri. Saya hanya menebak, suaminya pasti cakep. Apa setelah melihat Tuan Paul? Jawab Hercule dengan nada menggoda. Tuan Paul memang menarik, tapi sebagai orang besar. Banyak yang telah dilakukan, berjuang dengan nelayan di Britani dan mengurus anggurnya dari subuh sampai senja. Ia telah mempelajari tentang macam-macam anggur. Ia selalu bekerja, tapi yang satunya lagi suka bersenang-senang. Michael memang cakep, mademoiselle dan suka pada kelembutan. Tapi orang besar, hidungnya patah waktu ia berusaha 16 tahun waktu ia mau menyelamatkan seorang gadis dari serangan tukang kebun anggur. Begitulah Paul. Perempuan-perempuan memujanya atau bahkan membencinya. Karena jiwanya betul-betul hanya dicurahkan pada anggur. Hati-hati terhadap dia, Nona. Baik, jawab Margot. Saya tidak mau cari persoalan di danau ini. Pak Hercule menatap Margot. Peringatan kedua, jangan sampai menyinggung kehidupan pribadinya. Pengalamannya yang tak menyenangkan, tak perlu diungkit lagi. Kemudian sambil mengernyit, koki laki-laki itu menengok ke jam dinding. Sudah lama Bertie menemui Madam. Mungkin mereka sedang membicarakan soal rumah tangga dan orang besar pasti sudah tak sabar menunggu kopinya. Lebih baik Anda saja yang mengantarkan kopi ini, Nona. Anda tak keberatan kan? Tentu saja Margot sangat keberatan, tapi ia tak mau memperlihatkannya. Bagaimanapun juga, ia hanya disuruh mengantarkan kopi pada seorang laki-laki yang sedang bekerja. Tidak, biar saya antarkan saja, katanya masa bodoh. Saya akan menyelinap masuk dan cepat-cepat keluar, dan ia pasti tak bisa membedakan antara aku dan Bertie. Hercule ketawa terkekeh-tekeh dan mengisi cangkir besar dengan kopi kental. Anda tahu kamar kerjanya? Di sebelah hal di mana kesatria baja sedang berdiri siap dengan temboknya. Sombongan kecil dari orang besar, dan siapa yang bisa menyalahkannya?
Keluarga ini memang masih mempertahankan adat kuno. Kebanggaan kuno dan perkawinan yang diatur, kata Margo geram. Ia hidup di zaman dahulu. Apakah sekarang ini seperti hidup di negeri ajaib, Nona? Hanya saja tadi saya baca di surat kabar Monde dan kami berpikir bahwa perang telah berakhir dan tangis bisa menjadi ketawa. Anda benar, dulu ayahku angkatan laut. Kapalnya diserang musuh dan minyak masuk paru-parunya. Sejak itu, ia tak kuat lagi dan meninggal sebelum waktunya. Maka hiduplah dengan penuh gairah, Nona. Jangan Anda sia-siakan masa muda Anda. Jangan takut jatuh cinta. Margo tersenyum dan Pak Herkul mulai menyiapkan makan malam. Kemudian Margo melangkah meninggalkan dapur menuju ke hall. Di seberang hall samar-samar ia bisa melihat kilatan kesatria baja dan sinar mentari merah masuk menerobos jendela lanset. Saat ia merasa seolah-olah melangkah ke masa lalu dan sebagai gadis pelayang yang sedang membawa botol besar berisi anggur untuk Signer. Margo tersenyum karena hayalannya itu. Dan waktu ia melangkah ke pintu oval, bayangan dari sinar mentari berkumpul di lekukan hall dan menggeser menutupi lukisan di permadani yang tergantung di tembok batu. Sampainya di depan pintu kamar kerja Paul, ia berhenti. Ia merasa ragu-ragu. Tapi kemudian ia memberanikan diri untuk memutar pegangan pintu. Seketika Paul mengangkat kepalanya sedikit, seolah-olah hanya melihat kopi yang diletakkan di mejanya. Tanpa membuka suara, Margo memutar tubuhnya, mau cepat-cepat meninggalkan kamar. Dia mengharap Paul telah mengiranya salah satu pelayan puri. Tapi sebelum ia sempat melangkah, didengarnya Paul berkata, "Baik sekali hati Anda karena telah mau mengantarkan kopi saya. Saya heran apa sebabnya." "Bertie sedang sibuk dan Tuan Merkul tak menginginkan Anda terus menunggu, Tuan. Anda memang senang kopi kental tanpa susu." "Betul, Nona Jones." Paul meneguk kopinya yang masih panas dan sangat kental itu. "Lantas Anda yang menggantikannya, iya? Apa Anda puas dengan kamar Anda?" "Puas sekali, Tuan," jawab Margo dengan hati berdebar-debar dan melemparkan matanya ke sekeliling ruangan. Dari buku-buku yang diatur berderet-deret ke lemari yang penuh dengan botol-botol anggur kecil, kemudian ke lantai kayu yang ditutup dengan permadani kulit. Tiba-tiba Paul menyalakan korek dan tak lama kemudian asap cerutunya mengepul. Sekali lagi hati Margo berdebar-debar. Dalam ruangan yang kecil ini, ia asing dan aneh, hanya berdua dengan makhluk yang tak bisa dipahami bagaimana hatinya. "Kelihatannya ada sesuatu yang ingin sekali Anda ketahui," kata Paul. "Itukah sebabnya Anda mau mengantarkan kopi kemari? Apa Anda ingin melihat keadaan kamar tempat saya menghabiskan sebagian waktu saya selama tak menengok kebun anggur?" "Sekarang saya harus keluar dari kamar ini, Tuan, karena Anda pasti sedang sibuk." "Tunggu sebentar, Nona Jones. Silakan duduk di kursi malas itu dan mari kita membicarakan apa sebenarnya yang saling ingin ketahui." "Saya tak ingin tahu tentang Anda," bantah Margo sambil memutar kepalanya dan menatap Paul. "Buat apa?" "Setiap perempuan pada dasarnya ingin mengetahui tentang laki-laki yang masih bujangan. Seperti halnya laki-laki harus tahu kenapa wanita muda dan menarik masih belum nikah. Ada dua kemungkinan, yaitu dia sangat dingin atau pernah dikecewakan laki-laki. Saya ingin menebak kemungkinan yang Anda miliki, Nona. Meskipun rambut Anda mengkilat seperti api, tapi Anda bisa sedingin patung. Kita memang tak bisa selalu menebak sesuatu hanya dengan cara melihat luarnya saja." "Dan kenapa Anda masih bujangan?" serang Margo. "Apa Anda pernah dikecewakan perempuan?" Belum lama Margo diperingatkan agar tidak menyinggung pribadi Paul, tapi Paul telah menyinggung perasaannya. Bahkan kelihatannya Paul senang membuatnya marah. Paul mengecilkan matanya sampai biji matanya berkilauan kena sinar lampu. Senja telah tiba dan satu-satunya penerangan hanya ada di sekeliling mejanya, sehingga semua yang ada pada dirinya tampak jelas. Rambutnya yang hitam dan tebal, bahunya yang bidang, dan bibirnya yang mengapit cerutu. Dengan wajah dingin, tiba-tiba Paul berdiri dan Margo segera melangkah ke pintu saat Paul menghampirinya. "Tetap saja di sini dan jangan meninggalkan kamar sebelum kuizinkan," kata Paul dengan suara penuh kuasa. "Jangan mencoba melarikan diri seperti pengecut, karena tak berani menghadapi akibat dari pernyataan Anda sendiri." Margo menggigil, dilihatnya Paul melepaskan cerutunya dan meletakkannya di asbak. Dia juga melihat kilatan mata Paul saat Paul mengikutinya ke bagian yang gelap dari kamar itu. Margo hampir tak bisa bernapas ketika sadar tubuh Paul begitu dekat dengan tubuhnya. Apa yang diinginkan laki-laki ini? Mau menghajarnya? Tiba-tiba dirasanya Paul mencekal bahunya dan sesaat kemudian tangan Paul menelusur ke bawah dan memegang pinggangnya. Seketika ia menghentakkan kepalanya ke samping.
Jangan, desisnya. Jangan apa? Tanya Paul pelan. Memperlihatkan kemarahanku karena seorang guru privat mencoba mendebak sesuatu tentang diriku yang sama sekali tak diketahui. Membalas dendam yang dilakukan oleh seorang laki-laki hanya dengan cara seperti menampar adalah cara yang paling tidak terhormat, Nona Jones. Kenyataannya, saya cukup tahu tentang wanita yang mencoba membakar hati seorang laki-laki. Dia bukannya mengharapkan tamparan, tapi sebetulnya ingin merasakan ciuman dari laki-laki itu. Betapapun Anda ingin menyangkalnya, tapi kenyataannya memang benar. Sama sekali tidak benar, menurut pendapatku. Margo hampir tak bisa bernapas karena ngeri. Sewaktu-waktu bisa saja Paul mematahkan lehernya kalau memang menghendaki. Ada kekejaman di dalam bercandanya Paul. Rupa-rupanya Paul tak memperdulikan bagaimana perasaan Margo. Bahkan mungkin ia akan melemparkan Margo setelah memberikan ciuman ganas pada bibir Margo. Jangan, desai Margo putus asa. Bagiku bahkan terasa nikmat, Nona, saat perempuan begitu memohon kepadaku. Tiba-tiba tangan Paul menempel di tengkuk leher Margo dan memaksa Margo menatapnya. Margo mencoba melawan, tapi bahkan Paul mencekal tengkuk lehernya. Waktu ia mengerang, Paul tersenyum. Paul memang suka menyiksanya. Biadab, desisnya terengah-engah, dan seluruh syarafnya terasa hidup saat Paul menarik tubuhnya merapat ke tubuh Paul, sehingga ia bisa merasakan denyut jantung Paul. Anda memang makhluk yang sensitif, Nona Jones, dan Anda harus lebih hati-hati lagi kalau mau menyerang laki-laki seperti saya. Saya bukan cuma lebih kuat dari Anda, tapi juga sangat gigih. Saya tak pernah ragu-ragu dalam segala hal dan berani menanggung segala risiko. Seperti yang pernah saya katakan, Anda sangat menggiurkan dan berbau wangi, seperti sekuntum mawar yang dengan pelan daunnya mulai rontok. Margo bisa merasakan kepala Paul berkulai ke kepalanya. Ketakutan menyerang jiwanya saat kedua lengan Paul yang kuat itu memeluk tubuhnya dan jari-jarinya mencekal tengkuk lehernya. Ia harus memberontak sebelum bibir congkak dan merangsang itu menyentuh bibirnya. Dan ia tahu tak lama lagi bibir itu pasti menyerangnya. Ia bisa merasakan hangatnya napas Paul, dan begitu bibir Paul menyentuh bibirnya dengan ganas, ia menggigit Paul. Sekarang Paul akan melepaskannya, harus. Tapi sebaliknya bahkan Paul mendekapnya sehingga tubuh punggungnya terasa patah. Dan sesaat kemudian bibir Paul telah menguasai bibirnya sehingga ia tidak bisa berteriak. Rupa-rupanya ciuman Paul suatu pelajaran baginya. Pelajaran yang belum pernah dipelajari selama ia hidup di dunia ini. Paul mengajar bahwa pikirannya yang membenci dan tidak mempercayai Paul sama sekali tidak ada hubungannya dengan tubuhnya. Sensasinya sangat tajam sehingga ia merasa asing pada dirinya sendiri. Ia merasa bukan Margo Jones, tapi sebagai makhluk ganas yang membenci dan menyerang Paul. Bahkan meskipun saat itu ia bisa merasakan kenikmatan nafsu. Biansur, Paul menghentakkan tubuhnya dan membungkuk untuk mengambil cerutunya yang jatuh di permadani. Sesaat Margo hanya diam bersandar di pintu dengan rambut terurai karena ikatannya lepas. Bau asap yang disebabkan oleh permadani terbakar memenuhi ruangan. Kemudian setelah sadar bahwa ia telah lepas dari pelukan Paul, ia memutar tubuhnya dan mendorong pintu dan lari menyeberang hal ke tangga. Margo sedang lari menyusuri tangga ke atas ketika sebuah pintu terbuka dan sosok tubuh berpakaian hitam keluar dari salon dan terdengar suara memanggilnya. Nona Jones, mau kemana? Madam ingin bicara dengan Anda. Margo menoleh ke belakang dan lewat sela-sela rambutnya yang berayun-ayun ia melihat Yenov Delbert berdiri di hal menatapnya. Di seberang hal Paul muncul dari kamarnya dan seketika Yenov melamparkan matanya kepadanya. Margo berpegangan pada susuran tangga. Ia tahu apa yang dilihat Yenov dengan matanya yang tajam dan penuh curiga itu. Ia melihat seorang laki-laki yang memakai kemeja setengah terbuka dan rambutnya kusut, sementara matanya menyala. Dan di tangga di atas laki-laki itu seperti Jel yang kepergok lari dari tenda prajurit Sisera. Seorang gadis yang datang ke Sutton Court ini untuk menjadi guru privat dan mengasuh keponakan laki-laki itu. Saat-saat yang menegangkan, penuh dengan rasa bersalah dan gairah nafsu yang hampir terasa seperti kilat yang menyambar ruangan itu. Kembali ke ibuku, kata Paul tegas pada Yenov. Katakan pada beliau bahwa Nona Jones harus merapikan rambutnya dan membedaki hidungnya sebelum menghadap beliau. Tentu saja Tuan, jawab Yenov dengan suara lembut dan sopan. Kemudian dengan mata angkuh memandang Margo dulu sebelum ia kembali ke kamar. Matanya tegang dan menyala marah. Paul menatap Margo dan cepat-cepat Margo memutar tubuhnya dan lari menaiki tangga. Dalam hati ia memutuskan mau berkemas-kemas.
Yanov Dalbar telah menebak apa yang telah terjadi antara pegawai baru dan pimpinan Puri. Margo tak ragu-ragu lagi. Yanov pasti akan melapor pada Madam bahwa ia agak menyalahgunakan tugasnya dan berpikir bahwa di sini ia bisa memberi perintah pada Paul. Dengan marah, Margo mengibaskan rambutnya yang telah diacak-acak oleh Paul. Dengan darah mendidih, ia berkata pada dirinya sendiri bahwa hatinya akan sangat gembira hanya kalau ia bisa melarikan diri dari laki-laki egois dan feodal seperti Paul. Dalam darah Paul mengalir sifat berkuasa. Pimpinan yang baik adalah selalu bertindak menurut kemauannya sendiri. Hanya setengah jam sebelum waktunya makan malam, Margo menerima perintah supaya menghadap Madam Casalis. Saat itu ia telah mandi dan berpakaian rapi karena sadar ia pasti akan dipanggil wanita itu untuk diinterview. Ia mengenakan pakaian yang paling sederhana dan rambutnya digulung ke belakang. Ia mau bersikap setenang mungkin kalau Madam Casalis nanti mengatakan kepadanya bahwa ia tidak dibutuhkan untuk mengasuh anak di rumah ini. Dalam hati Margo berkata, dia mau pemecatannya dengan segala kehormatan yang oleh Paul telah dicoba untuk dihancurkan. Seperti Paul telah menghancurkan dirinya di dalam pelukan Paul. Waktu mengikuti seseorang pelayan menuruni tangga ke bawah, ia merasa seolah-olah tindakan Paul tidak hanya diperhitungkan untuk menghancurkan keinginannya untuk tinggal di sini, tapi juga sengaja untuk membuatnya seperti orang yang tak bertanggung jawab. Margo mempergagah diri waktu pelayan mengetuk sebuah pintu dan membukanya. Kemudian minggir untuk memberinya jalan masuk ke salon. Lampu-lampu kristal menerangi ruangan yang berisi kursi, sofa, dan lukisan-lukisan. Madam Casalis sedang menunggunya. Wanita itu mengenakan gaun abu-abu dengan batu permata menghias lehernya. Mukanya yang kurus dan kelihatan bangsawan tegak pada kain korden berwarna putih dan berumbai-rumbai perak. Wanita itu tak langsung membuka suara, tapi hanya menatap Margo dengan matanya yang dingin. Keinginan Margo untuk bebas dari keluarga ini seketika meluap, dan ia merasa sangat menyesal karena telah datang di Puri ini. Sama sekali ia tak membayangkan bahwa niatnya untuk mengasuh anak Michael telah mengakibatkan kesulitan. Ia ingin bisa segera pergi dari rumah ini. Ia ingin mengatakan pada Madam Casalis bahwa ia tidak mau jadi guru privat cucu wanita itu. Malam ini juga ia akan meninggalkan Sutton Court kalau Jane si tukang perahu bersedia mengantarkannya ke seberang danau. Nona Jones, jadi rupa-rupanya Anda berpikir bahwa kedatangan Anda kemari untuk menemani anak saya dan bukan cucu saya, betul? Kata-kata itu keluar dengan tiba-tiba dan dengan suara sangat dingin. Margo betul-betul kaget sekali dan merasa terpukul. Seketika ia menelan ludahnya karena tenggorokannya terasa kering. Ia tak merasa bersalah. Ia harus bisa membela diri. Tak adil jika ia diperlakukan seperti Jezebel, sementara Paul diperlakukan seperti Santa Paul yang tersesat karena bujukan Jezebel. Saya yakin Nona Dalbert pasti membesar-besarkan kenyataan yang telah dilihat di hal tadi, Madam. Margo berusaha agar suaranya terdengar setenang mungkin. Kenyataannya ialah bahwa putra Anda tidak menginginkan saya tinggal di sini untuk mengasuh cucu Anda. Saya yakin ia menginginkan saya pergi dari sini sehingga ia bisa mencari pengasuh yang lebih tua dari saya dan juga lebih sopan. Kalau memang orang seperti itu yang diinginkan, maka seharusnya sejak di London saya diberitahu, yaitu sebelum mengadakan perjalanan yang jauh ke Puri ini. Bukan itu yang ingin kubicarakan, Nona Jones. Madam Casalis melemparkan senyumannya, sementara matanya yang kelabu menatap tajam pada Margo. Kata Yanov, Anda tadi jelas berada di pelukan anakku. Dan biasanya laki-laki tak bisa menunjukkan kesalahan perempuan setelah memeluk perempuan itu. Tapi aku bisa menebak, Anda telah membuat anakku untuk berani berbuat seperti itu. Sama sekali tidak, jawab Margo tegas dan mukanya merah padam. Terus terang, Madam, bagi saya putra Anda sangat congkak. Seorang laki-laki yang banyak menuntut dan menginginkan semuanya berjalan menurut kemauannya. Ya, dia tadi memang mencium saya. Tapi hanya karena ia tahu bahwa saya tak akan bisa tinggal di sini lagi setelah malu seperti itu. Mendapat malu, Nona Jones? Ucap Madam dengan suara lebih dingin lagi. Ya, Madam, sebagai guru privat reputasi saya memang harus dipertimbangkan. Dan saya tak melemparkan diri saya pada kepala keluarga tempat saya akan bekerja. Kalau saya punya tipe seperti itu, saya harus segera mencari profesi lain. Seperti saya, Anda pasti tahu mana yang benar. Karena putra Anda tahu bahwa saya telah menandatangani kontrak untuk bekerja di sini selama 3 bulan. Maka ia sadar bahwa ia tak akan bisa memecat saya. Karena itu ia memilih jalan dengan cara membuat saya malu di depan mata Anda. Sehingga tak mungkin saya bisa tinggal di sini. Bagaimanapun juga, Anda tak bisa mempercayakan cucu Anda pada asuhan guru privat yang
Budi pekertinya masih meragukan. Dan apa yang bisa dikatakan oleh seorang guru privat untuk melawan keputusan Tuan Besar? Dengan angkuh Margo menegakkan kepalanya, sementara sinar lampu kristal yang ada di atasnya membuat kulitnya tampak menyala. Saya bersedia untuk mengundurkan diri kalau memang Anda yang menghendaki. Tapi saya harap Anda akan menerangkan pada kantor yang memberi pekerjaan saya bahwa saya tidak dipecat karena berkelakuan buruk. Anda tak ingin kembali sebagai penjual bunga kan? Tanya Madam Casalis pelan, dan sekarang dia yang merasa pedih. Saya tak ingin dianggap seperti Jezebel, jawab Margo. Tak ingin. Madam Casalis mengangkat keningnya. Tapi kukira Anda memiliki warna rambut seperti dia. Saya kira tidak. Hati Margo berdebar-debar. Dalam hidupnya belum pernah ia menjumpai orang yang sesombong keluarga di Puri ini. Kalau saya harus pergi dari sini, lebih baik malam ini juga saya berangkat. Tidak, Nyonya Jones. Anda tetap tinggal di sini. Telah saya putuskan bahwa Anda akan bekerja sangat baik di sini dan cocok sekali untuk mengasuh cucu saya. Tapi saya tak ingin tinggal di sini lagi, Madam. Jawab Margo karena ia merasa tak akan tahan menghadapi Paul Casalis. Saya kira saya tak akan bisa menjalankan tugas saya dengan baik. Bohong. Madam mengusap keningnya dengan sapu tangan sifon dan tercium bau semerbak parfum yang datang dari sapu tangan itu. Meskipun masih muda, Anda sudah terlatih dan mampu untuk mengasuh anak kecil. Di samping itu saya tak mau repot-repot mengadakan interview lagi. Saat ini tak mudah mencari pengasuh. Orang-orang yang lebih tua dari Anda banyak menuntut. Mereka menghendaki kamarnya dilengkapi dengan televisi. Tapi yang muda tak mau tinggal di desa. Juga harus kuakui bahwa Novel, Anda pasti mengerti, Nona Jones. Dia tak mau menikah karena sangat syok dengan apa yang pernah dilihat. Kira Anda tahu apa maksudku? Anda sangat baik, Madam, tapi tak ada tapi, Nona Jones. Sudah saya putuskan, dan kontrak yang telah kita buat tetap berjalan. Dan sekarang, Madam Casalis melemparkan matanya ke jam mosaik yang ada di para marmer. Sudah waktunya makan malam. Anda ingin mengutarakan sesuatu, Nona Jones? Putra Anda tak akan senang kalau saya tinggal di sini. Mungkin tidak. Madam tersenyum. Tapi Anda tak akan sering ketemu dia, kan? Dia punya tugas mengurus anggur. Sedangkan Anda punya tugas sendiri. Dalam beberapa hari ini, dia pasti akan menganggap Anda seperti patung yang diam. Tapi ingat, untuk selanjutnya jangan sampai Anda masuk kamarnya seperti tadi dan tak tahan menghadapi kesombongannya. Waktu di London, Anda sudah kuperingatkan bahwa anakku Paul bukan laki-laki yang mudah tergiur oleh kecantikan perempuan. Baginya hanya membuang-buang waktu saja. Cukup aneh, karena kata-kata itu telah membuat Margo tersenyum. Baiklah, Madam. Saya bersedia melupakan apa yang telah terjadi. Tapi kalau boleh saya mau makan malam di kamar saya saja. Saya merasa agak capek. Hari terasa sangat lama. Tentu saja Anda akan makan di hall pelayan. Dengan tajam Madam Casalis menatap Margo. Berarti pasti akan mengomel kalau harus melayani makan pegawai di sini ke kamarnya. Nona Jones, Anda tak boleh membayangkan bahwa kedudukan Anda sebagai pengasuh Desi akan berbeda dengan pelayan-pelayan lainnya. Sama sekali saya tak membayangkan bahwa saya berbeda dengan mereka. Senyum di mata Margo seketika menghilang, seolah-olah tatapan mata Madam yang sangat dingin itu terasa cambuk baginya. Tadi Tuan Paul menganjurkan saya agar makan malam di meja keluarga, tapi saya lebih senang makan bersama-sama dengan pegawai lainnya. Tuan hanya mau menggoda saja, Nona Jones. Hanya Yenov yang boleh makan dengan keluarga. Hanya karena dia masih punya hubungan famili dengan kami. Anda sudah tahu di mana ruang pegawai. Sudah, Madam. Kalau begitu, sekarang ikutlah makan bersama mereka. Dan mulai besok, Anda harus mengenakan seragam. Baik, Madam. Akan saya laksanakan menurut permintaan Anda. Menurut permintaan saya, Nona Jones. Madam Casalis menunjuk ke pintu dan Margo melangkah keluar salon. Margo merasa Madam Casalis tak menyenangi semua yang ada pada dirinya. Hanya karena tak mau repot-repot mencari pengasuh lain buat cucunya. Maka wanita itu telah memaksa Margo tetap tinggal di Puri. Margo hampir sampai di pintu yang menuju dapur ketika sesosok tubuh tinggi yang sedang memandang keluar jendela memutar kepalanya. Laki-laki yang bertubuh tinggi itu mengenakan pakaian malam berwarna gelap yang membuatnya kelihatan semakin tinggi. Rambutnya yang tebal disisir rapi dan matanya yang tajam menatap dingin pada Margo ketika Margo mau membuka pintu. Penampilannya betul-betul seperti bangsawan Perancis yang akan pergi makan. Dengan tubuh gemetar, Margo memandang Paul. Ia sangat benci pada laki-laki itu. Karena perbuatan Paul, maka Madam Casalis telah mengecapnya jelek.
Mudah-mudahan Anda merasa senang karena ibu Anda telah menuduh saya seolah-olah saya perempuan nakal. Tapi kalau Anda telah mengharap saya akan pergi dari Satan Court karena dipecat ibu Anda, maka Anda harus bisa menahan kekecewaan Anda. Anda menginginkan saya tetap tinggal di sini. Begitu, jawab Paul dengan sorot mata mencemooh. Apakah Anda bisa meyakinkan ibuku bahwa kita saling merasa segan? Alangkah pandainya Anda, Nona Jones. Seharusnya saya telah memperingatkan Anda agar tidak berkata bohong. Saya bukan pembohong. Bukan Margo seketika memerah padam. Semua yang saya katakan pada Madam benar. Anda salah satu yang tak senang mendengar kebenaran. Karena saya mengatakan sesuatu yang telah membuat Anda tersinggung. Maka Anda membalas dendam dengan cara memberi malu saya dengan mengajak main cinta. Saya memang telah mencium Anda, Nona, kata Paul dengan suara yang dalam dan matanya tajam menatap Margo. Seadanya saya pernah main cinta dengan Anda. Cukup. Dengan kuat Margo mencekal pegangan pintu sehingga kukunya terasa patah. Keluarga di sini semuanya memang sama. Tak pernah menghiraukan perasaan orang lain. Anda mempergunakan kedudukan Anda untuk menginjak orang. Sementara tiba-tiba Margo berhenti bicara sebelum ia mengucapkan kata-kata yang akan mencelakakan dirinya sendiri. Hampir saja ia mau menyebut nama Michael. Ia hampir mengatakan bagaimana hubungannya dengan Michael dulu. Yang akhirnya Michael meninggalkannya tanpa memberi penjelasan. Karena harus menikah dengan Maxine. Saya sudah tahu betul segala kebaikan dan kejahatan keluarga Casalis, Nona. Jadi Anda berpikir bahwa saya telah mencium Anda dengan tujuan agar Anda kelihatan seperti perempuan nakal. Tapi bolehkah saya memperingatkan bahwa Anda telah lari dari kamar kerja saya seperti orang yang akan diperkosa. Sama sekali saya tidak menyuruh kepercayaan ibu saya untuk menunggu di hall agar bisa menyaksikan keadaan Anda yang kacau balau seperti tadi. Kalau Anda tak menyentuh saya, Nona Dalbert pasti tak akan menyaksikan keadaan saya seperti itu. Tapi Anda telah membuat saya terangsang dan menyebabkan saya memeluk Anda. Jawab Paul dengan mata menyala, membuat Margo ingat saat ia berada di pelukan laki-laki itu. Kalau mau dicakar, jangan sampai mendekati sarang harimau. Hati Margo betul-betul mendidih. Seorang gadis tiba-tiba lari menuruni tangga. Begitu melihat Paul, gadis itu langsung menghampiri Paul. Jangan percaya kepadanya, dia seperti macan. Dia memeluk dulu sebelum menerkam. Sambil menatap Margo dengan manja, gadis itu memeluk lengan Paul. Umurnya kira-kira 17 tahun. Rambutnya licin dan gelap dan wajahnya kelihatan anak yang tak tahu adat. Ia mengenakan gaun yang panjangnya sampai tumit, sementara di lehernya tergantung kalung emas dengan liontin berbentuk hati. Anda pasti orang Inggris yang akan menjadi guru privat Desi, kata gadis itu. Saya kira Desi akan mendapat pengasuh yang sudah setengah umur dan bertubuh tegap dan gagah. Sama sekali Anda tak seperti dugaan saya. Memang tidak, jawab Margo sambil tersenyum. Karena gadis itu masih muda dan polos, maka ia tak bisa menyalahkan kalau gadis itu menyenangi Paul yang pasti hanya dianggap sebagai paman. Anda Kelesti kan? Gadis itu mengangkat bahunya sedikit, kelihatan kecewa dan jengkel. Sebetulnya aku bisa terus mengasuh Desi, katanya. Tapi waktu aku bilang sama Paul, ia tak mau mendengarkannya. Ia mendongak dan menatap wajah Paul yang gelap dan tegar, kemudian memandang Margo lagi. Dia memang kejam dan selalu berbuat menurut kemauannya sendiri. Paul tersenyum, kemudian memandang Margo. Ngomong-ngomong, Anda mau kemana? Kamar makan tidak di situ dan kulihat Anda berpakaian untuk makan malam. Saya mau makan di ruang pegawai, Tuan. Jawab Margo dingin. Sekarang saya mau ke sana. Tunggu dulu, Nona Jones, kata Paul cepat. Bukankah sudah saya katakan bahwa Anda harus makan di meja makan keluarga? Dan saya tidak menginginkan perintah saya Anda lawan. Tapi ibu Anda menghendaki agar saya makan bersama dengan pegawai-pegawai lainnya, Tuan. Betul. Tapi bukankah saya juga telah mengatakan bahwa di sini saya yang menjadi pimpinan? Dan perintah saya lebih tinggi daripada perintah-perintah yang dikeluarkan oleh anggota keluarga lainnya. Ya, Anda memang berkata begitu, tapi dalam hal ini Anda lebih senang menuruti kata ibu saya. Apa sebabnya, Nona Jones? Apa karena Anda merasa lebih tinggi daripada kami? Apa Anda mengira bahwa meja makan kami akan membosankan bagi Anda? Tentu saja bukan karena alasan itu. Tapi Margo seketika memerah dan ia sadar. Kelesti terus mendengarkan pembicaraan mereka. Dengan mata bersinar, gadis itu berganti-ganti memandang Paul dan Margo. Kalau begitu, Anda akan mau mengatakan alasannya, kan? Madam benar, aku hanya seorang pelayan, salah satu anggota pegawai di sini. Aku akan merasa lebih tenang kalau makan bersama-sama dengan pegawai lainnya. Baiklah, malam ini Anda boleh makan dengan mereka, tapi lain kali harus makan dengan kami. Dan jangan punya pikiran aneh-aneh mengenai kedudukan Anda.
Sebagai guru privat keponakanku, kuharap Anda mau makan dengan kami. Dan setelah itu duduk di salon sambil membicarakan soal anggur dengan kami. Aku menginginkan anak itu tumbuh dengan pikiran ingin menjadi penguasa anggur yang baik, dan bukan sebagai playboy mengerti. Dan Anda yang punya tugas untuk memberi pengertian itu pada keponakanku. Sudah jelas apa yang aku maksud, Nona Jones? Jelas sekali, seperti bunyi lonceng, Tuan. Jawab Margo spontan, dan dilihatnya Paul mengangkat keningnya. Jadi malam ini saya boleh makan di kamar saya. Saya agak capek dan di samping itu kalau malam ini saya makan di kamar saya, tak akan aneh kalau besok ikut makan di meja keluarga. Jadi dengan orang lain Anda bisa berdiplomasi, kata Paul pelan. Hanya dengan saya rupa-rupanya Anda suka memberontak. Baiklah, malam ini Anda boleh berbuat semaunya. Setelah makan temui Desi. Dia pasti sedang ada di kamarnya. Semakin cepat saling berkenalan semakin baik. Sebagai keturunan Cassilis, dia daya tarik yang kuat. Sementara saya tidak. Dan begitu ia bisa mengikat hati Anda akan enggan meninggalkan puri ini meskipun setiap kali saya akan menatap Anda. Paul, Nona Jones. Selamat malam, Tuan. Dengan terburu-buru Margo masuk ke pintu dan saat itu didengarnya Celeste menahan tawa sambil mengatakan sesuatu. Margo tersenyum sedih. Semua penghuni Sutton Court ini congkak dan hanya memikirkan diri sendiri. Mungkin karena mereka hidup terpencil dikelilingi oleh air, pepohonan dan kebun anggur, dan tak mengenal kehidupan yang modern. Margo yang biasa hidup di dunia modern harus bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan feodal di pulau kecil ini. Margo mengangkat nampan makanannya dari dapur dan membawanya ke kamarnya melalui tangga belakang. Ada krim di asparges di dalam mangkuk tanah dengan roti Prancis, juga mignon fillet dengan bawang goreng dan kentang goreng, kemudian arbay hitam dengan custard mousse, diiringi oleh segelas anggur. Margo hampir tak bisa menahan air liurnya yang akan meleleh melihat makanan-makanan selesat itu. Sesampainya di kamar, ia langsung makan. Sebetulnya ia lebih senang makan sendiri di kamar, tapi Paul telah menganjurkan agar besok ia makan di meja makan dengan keluarga Cassilis, dan ia tak bisa menolak perintah Paul yang sebagai pimpinan di puri ini. Selesai makan sambil membawa nampannya, Margo melangkah ke pintu. Ia mau ke dapur untuk mengembalikan nampan itu. Tapi begitu pintu dibuka, dilihatnya Bertie berdiri di depannya dengan mata tajam menatapnya. Sekarang Anda harus menemui tuan kecil, kata Bertie seketika. Dia telah dimandikan dan naik ke tempat tidur, tapi masih belum tidur. Tuan Paul memberi perintah agar Anda menghadap anak itu. Margo tak bisa menahan senyumnya. Peraturan kuno pikirnya. Waktu jadi pengasuh anak-anak keluarga Van Erden, ia tetap dianggap sebagai Margo dan mereka merasa menjadi muridnya. Di sini ia merasa tertekan. Dan dengan enggan ia menuruni tangga dengan Bertie. Waktu mereka sedang berjalan ke arah kamar Desi, Bertie menunjuk sepasang pintu double yang tinggi, yang dilapisi dengan papan panil dan pegangannya dari kristal. Kamar ibu tuan kecil, katanya. Dulu suaminya juga tinggal di kamar itu dan Anda pasti kagum melihat kecantikannya. Tapi sekarang kamar itu tak lebih dari sebuah sel. Barang-barang yang ada di situ tak terurus lagi. Lemarinya penuh dengan pakaian dan sekarang ia tak pernah mengenakan sepatunya yang begitu banyak, yang dulu dipakai melompat-lompat menuruni tangga untuk menyambut suaminya yang datang dari menunggang kuda atau berlayar di danau. Bertie berhenti di depan kamar anak dan memandang Margo. Banyak sekali gadis yang pernah singgah di dalam hidup Tuan Michael. Dia memang periang dan tampan. Tapi istrinya sangat mencintainya. Bahkan meskipun ia menertawakan sifat istrinya yang penakut, tapi istrinya hanya tersenyum. Akhirnya wanita muda itu memberanikan diri untuk mempunyai anak dan ikut berlayar dengan motorboat. Sekarang tak ada keberanian lagi. Nasib malang telah menghancurkan pasangan muda itu. Sekarang Tuan Michael telah tiada, sementara istrinya hidup dengan penderitaan. Satu-satunya yang masih utuh hanyalah anak mereka. Bertie membuka pintu dan sekarang mereka berada di dalam sebuah kamar yang hanya diterangi oleh sinar remang-remang dari samping sebuah tempat tidur kecil berwarna putih. Seorang anak kecil yang ada di atas tempat tidur dengan matanya yang besar menatap Margo berjalan menghampirinya. Sambil menahan nafas, Margo tersenyum kepadanya. Seketika Margo sadar bahwa anak itu memiliki mata Michael, dalam dan lembut seperti beludru, dilindungi oleh bulu mata yang lebat dan lentik, melekat di wajah yang pucat dan lembut. Sorot mata anak itu begitu tenang dan penuh tanda tanya. Ingin sekali Margo bisa segera meraih dan memeluk anak itu, anak dari laki-laki yang pernah dicintainya. "Halo Desi," katanya sambil duduk di pinggir tempat tidur.
Tak sadar sinar lampu telah membuat rambutnya tampak bersinar lembut dan hidup seperti sinar yang terpancar dari kepala orang suci. Aku kemari untuk menjadi guru privatmu dan mudah-mudahan kita bisa bersahabat. Bagaimana menurut pendapatmu? Daisy mengernyitkan dahinya dan menoleh ke Bertie yang berdiri di samping tempat tidur, seolah-olah ingin meyakinkan apakah orang asing ini baik untuknya. Kata Celeste, guru privatku sudah tua dan gendut. Dan aku harus bilang pada Paman Powell bahwa aku tidak menginginkannya tinggal di sini. Anda tidak tua, Nona. Kata Daisy yang besar mengamati-ngamati seluruh tubuh Margo. Dan juga tidak gendut. Anda yakin bahwa Anda akan menjadi guru privatku? Sangat yakin, anak manis. Margo tersenyum dan untuk pertama kalinya sejak tiba di rumah ini, matanya bersinar gembira. Namaku Margo, datang dari Inggris. Kita akan belajar bahasa bersama-sama sedikit demi sedikit. Aku membawa beberapa buku yang dikarang oleh seorang wanita bernama Beatrix Potter. Kau pasti akan menyenangi buku-buku itu. Kau suka binatang, Desi? Kau punya binatang piaraan? Binatang piaraan? Desi menggumam. Binatang kecil. Ya, anak kelinci atau anak kucing. Desi menggelengkan kepala dan dengan suara rendah Bertie berkata pada Margo. Ibunya pernah kecelakaan karena kura-kuranya yang diperoleh dari Tuan Powell. Pada suatu hari, ia membawa kura-kuranya ke kamar ibunya. Wanita muda itu ketakutan dan dengan kursi rodanya, ia berusaha menghindari kura-kura itu. Tapi malang, ia terlempar dari kursi rodanya dan meskipun tidak luka, tapi telah membuatnya histeris. Mengerti? Margo mengangguk. Baiklah, mungkin di pulau ini ada beberapa binatang liar. Daisy dan kita bisa jalan-jalan dan mempelajari kebiasaan-kebiasaan mereka. Aku suka pada burung. Dan kau? Burung-burung tak diperbolehkan berkeliaran di kebun anggur, jawab Daisy dengan angkuh, persis seperti keluarga Kasalis lainnya. Binatang-binatang itu suka makan buah anggur dan Paman Paul akan marah sekali. Itulah sebabnya di kebun anggur telah dipasang kincir angin yang terus berputar, seperti sayap burung Garuda. Karena kincir angin itu burung-burung terbang menjauh. Ya, memang lebih baik begitu daripada memasang perangkap. Apakah pamanmu yang punya ide untuk memasang kincir angin di sana? Daisy mengangguk dan menguap. Saya ngantuk, Nona. Tadi saya main bola dengan Celeste. Dia Genevieve yang tercantik di seluruh dunia. Paman Paul menyebutnya begitu. Dia senang sama Paman Paul dan matanya berseri-seri seperti Harvey yang kena sinar matahari kalau sedang bicara dengan Paman Paul. Aku sudah ketemu Celeste dan dia sangat cantik. Mudah-mudahan kau tidak keberatan kalau aku menggantikan kedudukannya. Anda mau memberi pelajaran kepadaku? Sekali lagi Daisy mengenyitkan dahinya. Aku memang suka bermain-main, dan aku merasa senang karena Anda tidak tua. Rambut Anda mengkilat seperti Bunda Maria. Betul-betul tak menyangka akan mendapat pujian dari bibir anak kecil itu. Dan tenggorokan Margo terasa menegang karena gembira. Ya, anak Michael ini telah memperlihatkan kecerdasannya. Margo merasa harus menciumnya. Dia harus bisa merasakan bagaimana lembutnya pipi anak kecil ini. Margo membungkuk dan bibirnya mengusap pipi Daisy. Sama sekali Daisy tak mencoba memberontak, tapi matanya heran menatap Margo. Ciuman selamat malam, Daisy. Margo tersenyum untuk mengucapkan semoga kau mimpi bagus. Aku tahu, Daisy mengangguk. Enak sekali, Nona. Bibir Anda menguncup seperti kelopak bunga mawar yang tumbuh di halaman. Seketika Margo ketawa. Ya anak manis, kau betul-betul seperti ayahmu. Tapi saat itu Daisy telah memejamkan matanya dan sama sekali tak mendengar apa yang telah diucapkan oleh Margo. Tapi Bertie mendengar dan waktu mereka meninggalkan kamar dan pintu telah ditutup, perempuan itu dengan tajam menatap Margo. Apa Anda telah kenal dia, Nona? Kenal siapa? Tanya Margo yang pikirannya masih tertuju pada Daisy yang sedang tidur di kamar yang diterangi oleh sinar lampu remang-remang. Seolah-olah anak kecil itu takut tidur di ruang gelap. Ayah anak itu, jawab Bertie. Tadi Anda mengatakan, aku teringat pada apa yang telah Anda katakan kepadaku, bahwa ayah anak itu sangat tampan. Kata Margo gugup dan setelah berusaha menenangkan pikirannya, ia menatap Bertie, seolah-olah tak ada rahasia yang disembunyikan. Rupa-rupanya Tuan Michael telah menurunkan sifatnya yang baik pada anaknya, sambung Margo. Maksudnya Daisy tak seperti pamannya, dia tidak suka memuji kan? Tuan Paul lebih senang melakukan hal-hal yang berguna daripada membohongi perempuan. Dengan kunci bergerincing, Bertie meninggalkan Margo, dan Margo cepat-cepat masuk ke dalam kamarnya sendiri. Margo merasa puas karena telah bertemu dengan Daisy, bercakap-cakap dan mencium pipi anak kecil itu. Dan sekarang ia ingin pergi dari puri ini.
Ia sadar Daisy sangat membutuhkan. Ia harus bisa mengasuh dan mendidik Daisy dengan baik. Lebih baik daripada Celestia yang masih sangat muda. Juga ia akan memberikan kasih sayang pada Daisy. Kasih sayang yang dulu akan diberikan pada ayah anak itu. Dan kalau Daisy telah mempercayainya, mungkin dalam waktu yang singkat anak itu akan ganti menyayanginya. Dengan pikiran-pikiran seperti itu, Margo masuk kamar mandi dan mandi. Setelah itu dengan mengenakan gaun malam nilon, ia terbaring di atas tempat tidur di dalam kamarnya, yang gelap sambil mendengarkan suara-suara yang datang dari luar. Malam pertama di Satan Court ini, ia masih merasa asing. Dengan pelan, Margo membuka matanya karena mendengar sesuatu. Sesaat ia tak tahu dari mana datangnya suara itu. Tapi kemudian ia sadar suara itu berasal dari bawah jendela balkonnya. Terdengar berirama dan sebetulnya tidak mengganggu, kecuali bagi orang yang masih asing di rumah ini. Margo menyingkirkan selimut yang menutupi tubuhnya dan lari ke balkon. Sinar mentari menerobos kawat tanaman yang menjalar di ruji-ruji besi. Di seberang sana kebun anggur tampak menghijau dan layar kincir berputar seperti sayap putih yang membuat takut burung-burung yang mau makan anggur. Margo berdiri sambil merenungi pemandangan yang dilihat. Tubuhnya yang ramping berselubung di dalam kain nilon yang lembut dan tak berbentuk. Sementara rambutnya yang berwarna tembaga terurai sampai ke bahu. Matanya terus menatap pemandangan indah yang ada di depannya. Ia merasa senang karena kamarnya menghadap ke kebun anggur dan bukan ke danau. Suara kincir angin membuat ia berpikir bahwa Paul Casalis telah berada di kebun, memeriksa pohon anggur. Mungkin ada yang kena hama, atau apakah tumbuhannya cukup subur, atau apa ada buahnya yang bisa dipetik. Margo kembali ke kamarnya dan bersiap-siap untuk menghadapi hari yang terbentang di depannya. Ia mengambil seragam yang tergantung di hanger dan mengenakannya. Kemudian ia menyisir rambutnya dan mengikatnya ke belakang dan dicepit pada peci seragamnya. Di depan kaca ia tak bisa menahan senyumnya. Baiklah, seragamnya cukup bagus buatnya dan hanya pecinya yang bisa menutupi rambutnya yang seperti Jezebel. Setelah mengenakan arloji, ia keluar kamar dan menuruni tangga ke bawah. Dari arah dapur terdengar suara berisik, tapi di rumah utama sangat sepi, menandakan bahwa keluarga Casalis kecuali Paul masih belum bangun. Margo memutuskan mau melihat-lihat keadaan di sekeliling puri. Dan setelah membuka beberapa pintu yang menuju bilik-bilik kecil dan sebuah kamar bunga yang semerbak baunya, akhirnya ia menemukan pintu yang menuju halaman dan menyusuri jalan beratap yang lembab dan penuh dengan sarang laba-laba. Kemudian sampai di sebuah lapangan yang dikelilingi oleh tembok tebal. Beberapa macam tanaman menjalar di tembok itu. Margo menghela nafas dalam-dalam, menghirup udara segar, dan sesaat kemudian melihat beberapa ekor angsa yang sedang mengais-ais di dekat kandang batu. Ia mencium jerami dan mendengar kuda menghentak-hentak. Waktu di Amerika ia pernah belajar naik kuda, dan di sini ia mengharap akan diperbolehkan menunggangi salah satu dari kuda-kuda yang ada di kandang itu. Margo meneruskan jalannya dan sampailah ia di sebuah lorong yang menuju danau. Ia ragu-ragu sebentar, tapi kemudian memutuskan harus melihat danau itu. Ia harus membiasakan dirinya untuk melihat pemandangan air di mana telah terjadi sebuah motor but meletus dan terbakar. Sementara suara jerit mendengung-dengung seperti suara burung yang sedang memekik. Lorong itu terbentang di depannya, dan waktu angin menghembus kepalanya, ia segera menanggalkan pecinya. Angin meniup dahinya terasa seperti diusap ludru, sejuk dan segar. Pemandangan di danau itu sangat indah, begitu tenang karena pancaran sinar mentari pagi. Seolah-olah menyembunyikan rahasia di balik senyum, seperti seorang wanita yang penuh dengan nafsu birahi. Margo sedang berdiri di antara pohon-pohon wilau dan matanya menatap burung-burung yang sedang berterbangan di langit ketika ia mendengar suara langkah kuda. Seketika ia memutar kepalanya dan memandang ke arah suara itu. Samar-samar ia melihat seekor kuda dengan penunggangnya bergerak di antara kabut, dan begitu kuda itu muncul di tempat yang terang, Margo tahu bahwa yang menunggangi kuda hitam itu Paul Casalis yang mengenakan kemeja putih. "Bonjour, Nona," gur Paul sambil menghentikan kudanya dekat sekali dengan Margo, sementara matanya menatap tajam pada Margo. Margo hanya diam. Tak mungkin ia bisa membalas teguran Paul, karena dalam keadaan sesepi ini hanya berdua dengan Paul. Telah mengingatkannya saat mereka sedang berpelukan sebelum makan malam itu, sehingga ia harus ditegur oleh Madame Casalis, dikatai sebagai orang nakal. Paul menggungkuk dan berbisik di dekat telinga Margo. "Apa Anda sudah tak punya lidah lagi, Nona Jones? Tadi malam Anda banyak bicara dan tidak ketakutan."
Apakah kedatanganku yang tiba-tiba ini telah mengagetkanmu? Iya, jawab Margo jujur. Saya kira Anda sedang di kebun anggur. Aku memang dari sana, dan sekarang dalam perjalanan kembali ke Puri untuk sarapan. Margo melihat mata Paul bersinar gembira, dan laki-laki itu kemudian mengangkat kepalanya. Angin berhembus membuat rambutnya yang hitam dan lebat bergerak-gerak. Ada garis-garis dalam di samping mulutnya yang menandakan bahwa sebagai pimpinan hidupnya sangat serius. Tapi rambutnya belum ada yang memutih. Margo sadar ada semacam daya tarik yang bersifat setan pada diri laki-laki ini. Dan di sini di dekat danau ini di antara suara bulu-bulu kecil yang mendesis-desis kena hembusan angin, Margo bisa membayangkan peristiwa misterius dan mengerikan yang terjadi antara Paul dengan pembantu pribadi Madame Casalis. Apakah mereka bertemu di sini, di lorong ini, di waktu malam dan bukan siang hari? Pagi ini Anda seperti perawat, kata Paul tiba-tiba. Madame Casalis menghendaki saya untuk berpakaian seragam, meskipun di tempat lain selalu memakai pakaian biasa. Jawab Margo pendek. Kami bukan raksasa, Nona. Kalau Anda tak senang memakai seragam, kami tidak memaksa. Ibuku memang agak kuno. Tak apa-apa, potong Margo cepat. Desi akan lebih memperhatikan kata-kataku dan ia tak akan membuat kesalahan untuk menganggapku sebagai salah satu anggota keluarga Anda. Kesalahan seperti itu tak akan pernah terjadi ya. Dengan mendadak, Paul mengencangkan tali kekang kudanya dan kedua kakinya yang panjang seketika menggeser dan Margo terpaksa mundur di pinggir danau. Tapi malang tumit sepatunya terpeleset karena menginjak rumput basah, dan untuk menyelamatkan diri ia harus maju ke depan lagi. Melihat tangan Margo yang terentang, kuda hitam yang ditunggangi Paul sangat kaget dan dengan suara bergerincing, binatang itu mengangkat kakinya dan diarahkan pada Margo. Minggir, perintah Paul dan dengan hati berdebar-debar, Margo cepat lari menyusuri lorong yang menuju Puri. Ia harus sampai di pintu masuk sebelum Paul bisa mengejarnya. Ia mendengar langkah kuda di belakangnya. Sesampainya di jalan beratap yang menuju halaman, ia memutar tubuhnya dan dengan mata menyala menatap Paul. Paul memberi salam dengan mengayunkan cambuknya, dan waktu sampai di dekat Margo ia berteriak. Perempuan penakut dan kuda tak pernah bisa kumpul. Anda harus bisa menenangkan diri, Nona. Karena kalau tidak, Anda akan mendapat kesulitan lagi setiap kali kita bertemu. Lain kali aku bisa menghindar dengan cara yang paling baik. Jawab Margo marah. Aku tak mau diinjak atau didorong ke danau. Tak bisa renang, tanya Paul sambil meninggalkan Margo ke arah kandang. Dan Margo mendengar seekor angsa berteriak lari menjauhi jalan yang dilewati Paul. Ia juga mendengar Paul ketawa senang. Sambil mengeretkan gigi-giginya karena benci sekali pada kecongkakan Paul, Margo memasuki hal Puri. Di situ dilihatnya sebuah kaca, sehingga ia bisa merapikan rambutnya dan menjepit topinya. Kekacauan hatinya tak mudah diredakan, dan lewat kaca ia bisa melihat matanya yang menyala karena marah dan juga gugup. Margo memutar tubuhnya dari kaca. Ia sadar bayangannya memancarkan rahasia hatinya yang bergejolak. Seorang perempuan yang merasa hidup lagi, menggetarkan seluruh saraf tubuhnya. Itulah sebabnya begitu cepat ia memberikan reaksi pada tindakan laki-laki congkak yang ada di atas kuda yang buas, sama buasnya dengan pemiliknya. Api telah menyala, dan meskipun sangat benci, tapi Margo tak bisa memadamkannya. Karena api itu adalah api perasaan dan panasnya. Menjalar sampai ke tulang pipi. Sambil menutupi pipinya dengan kedua belah tangannya, ia berdiri diam. Dan saat itu seorang pelayan muncul di hal dengan membawa lap. Bonjour, Nona. Pelayan itu tersenyum curiga memandang Margo yang memegangi pipinya seolah-olah sedang sakit gigi. Anda betul-betul merasa sehat. Oh ya, terima kasih. Jawab Margo gugup dan cepat-cepat menurunkan tangannya. Aku sedang bingung, kemana aku harus sarapan. Ada 3 tempat dan aku takut akan keliru. Aku harus makan di dapur atau di ruang anak atau di ruang makan. Anda bisa memberi tahu aku. Pelayan yang masih muda itu menggelengkan kepala dan cepat-cepat pergi ketika dilihatnya Bertie muncul. Gemerincing suara kunci yang dipegang oleh Bertie rupa-rupanya seperti memperingatkan pelayan-pelayan yang berlambat-lambat cara kerjanya. Sambil tersenyum lega, Margo memandang Bertie. Housekeeper ini pasti tahu di mana ia harus sarapan. Ia sudah membayangkan lemak babi, telur mata sapi, roti panggang, dan selai. Semua pegawai telah sarapan, kata Bertie pendek. Sekarang Tuan Hercule sedang menyiapkan sarapan untuk keluarga, dan saya tahu Anda harus makan dengan mereka. Lewat jalan ini, Nona Jones, nanti saya perlihatkan tempat sarapan. Madam sendiri yang sarapan di kamar dan saat ini beliau juga menulis surat. Bagaimana dengan Maxine?
Mudah-mudahannya minum kopi dan makan makanan ringan. Di hari-hari yang bagus seperti sekarang, ia hanya menghabiskan waktunya di teras, membaca sedikit dan mengingat banyak. Dan Desi, masih terlalu pagi bagi anak kecil itu untuk bangun, dan saya mengerti sekarang Anda ingin menemuinya untuk memandikan dan mengajaknya makan. Setelah Tuan selesai sarapan dan berangkat kerja, Anda bisa membawa Tuan kecil ke patio untuk sarapan. Serah Anda, Nyonya Jones, karena sekarang Anda bertanggung jawab terhadap anak itu. Bertie berhenti bicara dan menunjuk tangga yang berbelit-belit. Tangga itu menuju patio, katanya. Sebuah ruangan yang kira-kiranya seperti halaman beratap yang ada di atas gudang anggur tua. Waktu alat-alat modern dipasang di kincir angin, bagian dari puri itu pasti akan ambruk dan tak berfungsi seandainya Tuan Paul tak tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Sebetulnya ada tangga biasa, tapi ia lebih senang lewat tangga kecil yang berbelit-belit itu. Maksud Anda sekarang ia akan ke sana? Tanya Margo kaget. Tentu saja, ia juga butuh sarapan. Seperti orang tolol, Bertie memandang Margo. Sekarang katakan, Anda ingin sarapan apa? Biar saya bisa menyuruh Lucille untuk mengantarkan sarapan Anda secepat mungkin. Saat Margo ingin mengatakan bahwa ia tak pengen sarapan, tapi karena perutnya terasa lapar, ia terpaksa berkata, "Sebetulnya aku ingin makan sarapan Inggris, Bertie. Tapi kalau hari ini sudah disiapkan kopi dan croissant. Kalau Anda memang ingin sarapan itu, Tuan pasti tak akan menanyakan ginjal dan jamur." "Anda sangat baik, terima kasih," kata Margo, dan begitu Bertie meninggalkannya, ia mulai menaiki tangga pilin dan sampailah di patio. Seketika ia mendengar ketawa Callisti. Gadis itu sedang duduk dengan Paul di meja rotan. Rambutnya yang berwarna coklat dihias dengan pita merah. Ia tampak sangat muda dan cantik, kontras dengan penampilan Paul yang kokoh dan tegap. Ia sedang menggigit roti panggangnya, sementara Paul asik makan sosis dan telur mata sapinya. Margo segera menghampiri mereka. "Oh, apa Anda ingin sesuatu, Nona Jones?" tanya Callisti dengan suaranya yang masih kekanak-kanakan. Seketika Paul mengangkat kepalanya dan memandang Margo. "Nona Jones telah datang untuk sarapan," katanya sambil ketawa. "Silakan duduk, Nona. Dan sementara menunggu makanan Anda bisa minum kopi. Kopi yang ada di dalam mochi ini waktu ditaruh di meja masih mendidih, dan sinar matahari membuatnya awet panas. Bagaimana pendapat Anda tentang cuaca di sini?" "Labuan protektor bagus buat kami. Kalau kontinu, anggur kami akan berkilauan, bening, betul-betul sempurna." Margo duduk di kursi rotan dan waktu mengangkat mochi kopi seekor laba-laba emas lari di atas taplak meja putih. Dalam waktu yang sama ia dan Paul melihat laba-laba itu dan mata mereka saling bertatapan. "Laba-laba uang, Tuan?" "Ya, Nona, tapi saya tidak hanya memikirkan soal mencari keuntungan." "Kenapa tidak?" Margo mengaduk susu di dalam kopinya. "Bagi saya, Anda sangat ambisius." "Mungkin ambisi saya macam-macam, Nona. Dan sementara Anda juga punya ambisi sendiri. Sebetulnya saya bisa menebak beberapa dari ambisi Anda. Tapi karena Anda pendiam seperti Sphinx, saya tak mau mengatakannya rahasia apa yang tersimpan di dalam hati Anda." Kata-kata itu sangat mengagetkan Margo. Mungkinkah Paul tahu bahwa ia pernah tergiur oleh ketampanan Michael? Untung Callisti ikut nimbrung dalam pembicaraan mereka. "Paul, bisakah kau menebak ambisiku?" "Tentu saja," jawab Paul. "Sungguh?" Callisti menghentikan kepalanya sehingga rambutnya yang di ekor kuda berayun-ayun. "Aku tidak seperti Sphinx, kan?" "Dengan kerenbanjaanmu itu, kau sejenis anggur murni yang belum pernah merasakan ciuman dan air mata." "Berarti aku masih anak-anak," seru Callisti manja. "Berarti aku belum banyak pengalaman dan kemampuan seperti yang dimiliki Nona Jones untuk menyembunyikan perasaannya. Kalau seumur dia, mudah-mudahan aku sudah menikah." "Aku bukan bibinya Matusela," kata Margo dingin. "Tapi Anda cukup menarik untuk mendapat jodoh." Callisti menatap Margo. "Baiklah, bagi perempuan yang tidak seksi, biasanya memang suka mengejar karir. Tapi bagiku, Anda cukup seksi." "Paul pasti setuju dengan pendapatku." "Kau seorang laki-laki, Paul. Bagaimana menurut pendapatmu?" "Apa kau berpikir bahwa hanya membuang-buang waktu saja bagi Nona Jones karena telah mengambil profesi sebagai pengasuh anak?" Mata Paul berkedip-kedip memandang Margo. Saat itu ingin sekali Margo melompat dari tempat duduknya dan lari meninggalkan mereka berdua. Dia tak tahan karena seolah-olah mereka merasa kasihan kepadanya. Terdengar burung-burung kecil memekik-mekik di udara, mungkin karena dikejar elang. Di atas langit tampak biru dan semakin panas, sementara di bawah mereka air danau berkilauan seperti perak dan sejuk. "Kau tak perlu tahu apa alasannya sampai Nona Jones mau bekerja di sini," kata Paul pada Callisti, tapi matanya tetap memandang Margo.
Terdengar langkah orang dan tak lama kemudian Luke Chili muncul dengan membawa nampan berdiri sarapan buat Margo. Lemak babi kering, telur mata sapi, roti panggang dan selai, dan buah arbeikos masak. "Anda mau makan semuanya?" seru Kalisti. "Biasanya aku selalu makan banyak," jawab Margo dan matanya memandang ke muka Paul. "Tapi aku janji mau mengekangnya. Tuan, sekarang aku betul-betul merasa bertanggung jawab terhadap keponakan Anda. Mudah-mudahan ini juga berarti bahwa aku bisa mengajaknya jalan-jalan melihat-lihat keadaan di pulau ini."